Bayangkan pagi ini kamu terbangun, dan hal pertama yang kamu lakukan adalah meraih ponsel di samping tempat tidur. Tapi, ada yang aneh. Tidak ada notifikasi, tidak ada sinyal. Kamu mencoba menyalakan Wi-Fi, tapi hasilnya nihil. Kamu keluar rumah untuk mencari tahu, namun kamu justru disambut dengan kekacauan. Lampu lalu lintas mati, ATM tidak berfungsi, bahkan air bersih berhenti mengalir dari keran. Ini bukan adegan pembuka film horor Hollywood, tapi sebuah ancaman nyata yang berasal dari 150 juta kilometer di atas kepala kita, yaitu matahari. Para ilmuwan antariksa baru-baru ini mengeluarkan peringatan serius bahwa kita sedang menuju siklus puncak matahari yang bisa memicu kiamat internet. Pertanyaannya, seberapa siap peradaban kita jika dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita selamanya? Matahari kita bukanlah bola api yang tenang. Ia adalah reaktor nuklir raksasa yang terus meledakkan partikel bermuatan tinggi, yang disebut coronal mass ejection atau CME. Tahun 1859, dunia pernah mengalami yang disebut peristiwa Carrington. Saat itu, ledakan matahari begitu dahsyat hingga langit malam berubah menjadi merah darah. Kabel telegraf di seluruh dunia meledak, mengeluarkan percikan api, bahkan menyetrum para operatornya. Masalahnya, tahun 1859, kita belum punya internet. Bayangkan jika ledakan serupa menghantam bumi hari ini, di mana hampir seluruh aspek hidup kita bergantung pada kabel fiber optik dan sinyal satelit. Mari kita bedah lebih dalam. Kenapa badai matahari bisa mematikan internet? Mungkin kamu berpikir kabel fiber optik aman, karena terbuat dari kaca yang tidak menghantarkan listrik. Tapi, masalah utamanya bukan pada kabelnya, melainkan pada alat bernama repeater. Internet global terhubung melalui kabel bawah laut raksasa. Setiap 50-100 km, terdapat repeater untuk memperkuat sinyal. Jika badai matahari menghantam bumi, akan memicu arus listrik liar di dasar laut yang akan membakar seluruh repeater ini. Jika satu saja terbakar, seluruh jalur komunikasi antar benua akan terputus. Kita akan terisolasi di pulau kita masing-masing, tanpa tahu apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Komunikasi internasional akan lumpuh total dalam sekejap. Transformator raksasa di pembangkit. Listrik kita dirancang untuk menangani arus bolak-balik AC. Namun, arus dari badai matahari adalah arus searah DC dengan voltase sangat tinggi. Jika arus ini masuk, transformator kita bisa meledak dan terbakar. Efek dominonya akan sangat mengerikan. Tanpa listrik dan internet, sistem perbankan runtuh dalam hitungan jam. Kamu tidak bisa menarik uang atau bertransaksi digital. Kita dipaksa kembali ke zaman batu. Hanya dalam satu malam, dan kondisi ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Sekitar 40 satelit Starlink milik Elon Musk hancur, jatuh kembali ke atmosfer hanya karena badai matahari berskala kecil. Ini adalah pengingat keras bahwa teknologi tercanggih kita pun masih sangat rapuh. Pertanyaannya, apakah ini akan terjadi? Melainkan kapan ledakan besar itu akan mengarah tepat ke bumi. Sejarah mengingatkan kita bahwa alam semesta punya cara sendiri untuk melakukan riset. Kita terlalu sibuk membangun dunia digital, sampai lupa bahwa kekuatan alam jauh
di atas segalanya. Sebelum layar ponselmu benar-benar kehilangan sinyal karena badai matahari, mungkin ini saatnya bagi kita untuk tidak terlalu bergantung pada teknologi dan mulai belajar cara bertahan hidup secara manual. Bagaimana menurut kalian? Tulis skenario terburuk menurut kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk konten misteri sains lainnya, saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.